Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan memberikan curhat ya, bahwa kehidupan itu tidak akan selamanya kita semua pasti akan meninggal dunia. Setiap manusia itu pasti akan meninggal dunia, dan persiapkan diri kalian bahwa di dunia ini itu tidak ada yang kita sombongkan, bahwa kita punya harta, kita punya saudara, kita punya orang-orang yang kita cintai, itu pasti akan berpisah ya. Dunia ini tidak ada yang abadi, karena saya sendiri juga pernah mengalaminya. Cobaan terberat yang pernah saya alami adalah ketika ayah saya meninggal pada saat umur saya masih kelas 2 SMA. Dan cobaan yang paling berat ini adalah kiamat kecil bagi hidup saya, yaitu ketika ibu saya terkena sakit, dan selama 5 bulan sakit itu tidak bisa disembuhkan, karena ada yang bilang itu penyakit yang tidak bisa ditemukan oleh medis. Kalau menurut medis itu penyakit lupus, tapi kalau menurut prasangka saya itu ya semacam kayak penyakit kanker atau apa, saya tidak tahu. Yang cobaan yang paling saya ingat adalah ketika ibu saya meninggal. Pada saat itu saya juga pertama kali kuliah semester 1 menginjak ke semester 2 kalau nggak salah. Dan memang rasanya tidak punya ayah dan ibu itu, kalau saya merasakan itu sedih ya. Sebenarnya dalam hati saya itu menangis, tetapi di dalam luar saya itu kelihatan bahagia, kelihatan sama orang-orang itu. Ya, saya tidak ingin menunjukkan kesedihan saya kepada semua orang, bahwa karena kesedihan kalau kita perlihatkan kepada orang itu akan membuat orang lain itu juga ikut sedih. Maka biasanya kalau saya sholat malam, sholat tahajud itu ya terkadang sering menangis karena mengingat pengorbanan ayah dan ibu saya dulu, yang pernah membesarkan saya sampai sekarang, yang pernah berjuang sampai saya lulus SMA. Dan alhamdulillah dengan jerih payah kerja saya sendiri, saya bisa mendaftar kuliah S1. Sebenarnya saya kuliah itu ya, saya kuliah itu sebenarnya seperti mimpi ya. Padahal saya itu sudah bekerja selama 3 tahun baru bisa kuliah itu tahun 2016. Jadi teman-teman saya yang SMA itu sudah banyak yang lulus, tetapi saya baru pertama kali masuk kuliah. Tetap saya syukuri anugerah ini, karena di luar sana juga banyak orang yang pengen kuliah tapi tidak bisa kesampaian, mungkin karena faktor ekonomi. Kalau bagi saya, kuliah atau enggak kuliah, yang penting manusia itu diwajibkan menuntut ilmu ya, dari mulai kita lahir sampai kita di ujung kematian. Hati saya sebenarnya itu setiap hari itu menangis ya, tetapi saya tidak ingin mengeluarkan air mata di depan orang, di depan para netizen dan lain sebagainya ya. Bahwa ujian yang paling berat adalah ujian ketika saya ditinggal ayah dan bapak ibu saya. Dan hingga sekarang saya juga kalau melihat orang-orang yang ayah ibunya komplit seperti saya, juga sebenarnya itu iri, dalam hati itu menangis. Tetapi air mata saya itu tidak bisa keluar. Mungkin akan keluar ketika saat saya itu
bercengkrama dengan Allah. Dalam artian pada saat saya bermunajat, pada saat saya berdoa itu terkadang air mata ini itu keluar mengingat perjuangan ayah dan ibu saya dulu. Dan saya berpesan kepada Anda semua yang masih punya kedua orang tua, sayangilah orang tua kalian karena kalian masih beruntung masih punya diberi ayah dan ibu. Karena harta dan kebahagiaan yang paling berharga adalah ketika Anda bisa membahagiakan ayah dan ibumu. Percuma kalian punya pangkat, percuma kalian pekerjaannya bagus, menjadi dokter, menjadi TNI, menjadi polisi, hidupnya sukses, tapi kalau tidak bisa membahagiakan orang tua itu percuma. Saya ini sebenarnya kecewa dan merasa ingin kembali ke masa lalu. Dalam artian saya ini menyesal karena saya belum bisa membahagiakan orang tua. Padahal saya dulu pernah berjanji ketika ibu saya masih hidup, saya itu ingin sekali memberangkatkan ibu saya umroh. Tetapi apalah dikata di tahun 2017 ibu saya meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Dan sebenarnya juga saya menyesal, tetapi semuanya itu sudah menjadi takdir Allah. Bahwasanya saya pernah mengalami ujian yang paling berat, sehingga seandainya saya mendapatkan ujian terberat lagi dari Allah, mungkin saya akan menjadi manusia yang paling kokoh. Karena ujian yang paling berat yang pernah saya lewati ketika ayah dan ibu saya itu tidak ada di dunia, dalam artian mereka sudah wafat dan tidak ada di dunia lagi. Padahal sebenarnya saya sangat mencintai mereka. Maka kalian wajib bersyukur yang masih punya ayah dan ibu, bahagiakanlah mereka. Karena surga itu berada pada ridhonya. Mungkin saya akan menjadi manusia yang paling menyesal, tetapi penyesalan itu mungkin akan saya simpan di dalam hati. Karena baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang saya cintai, nasibnya beliau juga sama seperti saya, menjadi anak yatim piatu sejak kecil. Dan memang ujian ini membuat saya sadar bahwa tidak selamanya manusia itu akan hidup, bahwa suatu saat kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka apa yang kita cari? Yang kita cari itu apa? Apakah yang kita cari itu hanya berupa harta, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya? Itu semuanya tidak ada yang astagfirullah. Jadi buat apa kita hidup di dunia tapi kita tidak bermanfaat bagi orang lain? Bahwasanya saya pernah mengalami di mana saya memandikan ibu saya mengubur ibu saya dan mengazani. Saya azan di liang kubur ibu saya. Dan saya masih ingat saat itu saya menangis dan berharap ibu saya mendapatkan tempat terbaik di alam kubur. Setelah kejadian itu, ya saya merasa dunia ini itu apa ya, tidak ada apa-apanya ya. Saya merasa dunia ini itu ya enteng lah. Masalah apapun di dunia ini tuh semakan-akan cuman gitu toh. Suatu saat kalau saya mendapatkan sebuah masalah, entah itu masalah yang besar atau kecil, mungkin saya akan menjadi orang yang paling kuat. Karena masalah terberat yang pernah saya alami sudah pernah saya lalui. Dan kehidupan ini kalau menurut saya cukup sederhana. Saya buat mudah saja karena proposal dalam hidup saya adalah visi dan misi hidup saya adalah saya akan terus mendoakan kedua orang tua saya. Saya akan membahagiakan orang tua saya walaupun beliau sudah meninggal. Tetapi saya berjanji suatu saat saya akan menjadi orang yang sukses. Dalam arti sukses bukan dalam harta duniawi dan sebagainya, karena sukses adalah
Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Percuma kita sukses banyak uang, tetapi kita tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, itu percuma. Karena dalam dunia kita harus bisa menjadi orang yang paling bermanfaat. Bagi saya, semua manusia itu pasti mempunyai dosa, termasuk dosa saya juga banyak. Akan tetapi Allah masih membuka lebar pintu langit yang seluas ini sebelum hari kiamat tiba. Bagi Anda yang masih mungkin berbuat maksiat atau mungkin masih durhaka kepada orang tua, sama orang tua kok ya seperti itulah, tidak baik, mohon segera untuk bertobat, maafkanlah dosa kedua orang tua kalian, karena kalian ini manusia yang paling beruntung karena ayah dan ibu kalian masih ada, tidak seperti saya. Saya ini anak yatim piatu karena saya masih punya adik saya yang kedua juga masih kuliah, dia sekarang jualan, sudah mandiri. Dan adik saya yang paling kecil itu masih mondoknya itu di Pondok Pesantren Balai Kambang Jepara ya. Doakan semoga dia bisa menjadi hafizah, karena saat ini sedang melaksanakan ya menghafalkan Al-Quran lah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Bagi saya, setiap manusia itu pasti mempunyai ujian dan cobaannya masing-masing. Dan ujian dan cobaan itu pasti akan kita terima, bahwa hakikatnya di dunia ini kita hidup adalah hidup dengan penuh ujian. Meskipun kaya dan miskin itu semuanya ujian. Anda diuji miskin itu juga ujian. Anda diuji dalam posisi kaya, dalam posisi berada di atas itu juga ujian. Bagaimana kalau Anda sudah berada di atas menjadi orang yang sukses, apakah Anda masih ingat dengan orang-orang yang miskin? Seperti itu. Saya bukannya menceramai kalian semua, bahwa saya ini juga curhat. Soalnya saya juga sehabis ngaji itu sempat menangis karena melihat kenangan-kenangan foto-foto ibu saya dulu. Dan tangisan itu hanya saya tunjukkan kepada Allah sambil berdoa. Percuma saya menguras tenaga untuk menangis kalau hanya meratapi masa lalu, bahwa masa lalu biarlah berlalu, karena masa depan yang indah itu pasti ada. Bagi kalian yang mungkin gak suka dengan saya, mungkin yang suka ya menzolimi saya atau tidak suka dengan saya, ya silahkan. Semua orang itu pasti mempunyai istilahnya itu haters ya. Wong Nabi Muhammad saja yang dikenal sebagai pemimpin dunia itu banyak musuhnya, apalagi saya sebagai orang manusia biasa. Pasti di luaran sana banyak orang yang gak suka dengan saya, yang ingin menzolimi saya, ingin berbuat salah kepada saya. Silahkan. Tapi suatu saat Allah akan membalas kejahatan-kejahatan kalian. Saya percaya itu, bahwa saya akan menerima konsekuensi dari kehidupan ini, bahwasannya saya akan menjadi manusia yang ya katakanlah kehidupan yang sederhana. Janganlah kita itu sombong. Sudah punya jabatan, sudah punya karir yang tinggi itu sombong, itu jangan. Karena dunia ini itu tidak ada apa-apanya. Kita semua akan mati, dan yang kita bawa itu hanyalah amal jariah, anak yang soleh-soleha. Ya seperti itulah. Mungkin kalian yang belum pernah mengalami pengalaman spiritual saya, mungkin tidak akan merasakan bagaimana kalian itu ditinggalkan oleh kedua orang tua. Mungkin kalian belum pernah bagaimana perasaan Anda pada saat memandikan, mengkafani, mengantarnya ke kubur, sampai ke liang lahat, sampai mengazani dan lain sebagainya. Mungkin kalian belum pernah, tapi saya pernah merasakan di mana titik terendah cobaan dalam kehidupan saya adalah ketika saya ditinggal oleh ibu saya dan bapak saya. Dan ya kesedihan itu bukan menjadi saya ini semakin lemah, malah kalau saya ini
dihina, saya dicaci maki, itu seperti ini ya, seperti cambuk buat saya ya. Maka jangan pernah Anda membangunkan singa yang sedang tertidur, karena suatu saat orang yang diam itu akan menjadi orang yang paling berharga, orang yang paling sukses. Jadi jika kalian dihina orang, jika kalian disepelekan orang, tidak dihargai orang, terserah, terima saja. Suatu saat kalian pasti akan menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik kita dihina daripada kita menghina orang lain. Seperti itu. Saya ini bukannya menceramai, karena saya hanya ingin sharing, ingin curhat bahwa kalian itu masih beruntung yang masih punya kedua orang tua, yang masih punya kehidupan yang lebih baik. Saya percaya kok Allah itu maha adil, karena setelah adanya ujian, setelah adanya cobaan, mungkin Allah punya maksud lain. Mungkin kita diuji juga untuk meningkatkan keimanan kita. Kalau orang yang tidak kuat itu bisa stres loh, bisa menjadi gila ya. Dalam kurun kurang lebih 7 tahun setelah ayah saya meninggal, disusul ibu saya meninggal, itu mungkin bagi orang yang imannya tidak kuat itu bisa stres, bisa gila. Tapi alhamdulillah saya bisa melalui ujian itu karena saya mempunyai keimanan yang diajarkan oleh orang tua saya dulu, bahwa pada saat ibu saya meninggal, ayah saya meninggal, saya ya tegar. Dalam arti selama ibu saya meninggal itu saya tidak menangis, dan saya menangisnya itu tatkala saya sendiri. Saya tidak pernah menangis di tempat umum, dilihat sama saudara saya sedang menangis, saya tidak pernah. Saya menangisnya itu ketika saya lagi menyendiri, saya lagi berada di rumah sendiri, tidak ada orang sama sekali, itu saya menangis. Dan tangisan itu yang hanya bisa mendengar hanyalah Allah, karena suatu saat tangisan itu akan didengar oleh Allah, dan Allah akan mengabulkan doa-doa saya, termasuk orang-orang yang pernah menzalimi saya. Seperti itu. Maka dari itu pesan saya satu, ya ingat-ingatlah kepada Allah, karena ini adalah zaman akhir, bahwasanya banyak sekali godaan dan fitnah-fitnah. Saya juga ikut merasakannya. Saya juga bukan orang yang paling sempurna, orang yang paling baik, tetapi saya berusaha bagaimana saya bisa menjadi manusia yang paling baik. Bukan maksud saya menceramai, saya hanya ingin curhat, hanya ingin sharing bahwasanya kalian masih bersyukur, masih punya kedua orang tua, tolong bahagiakanlah mereka, karena tanpa adanya mereka kamu tidak bisa menjadi seperti sekarang ini. Mungkin ini adalah sharing atau berbagi cerita dari saya. Ya, kalau ini dirasa bermanfaat ya diambil manfaatnya, kalau tidak ada manfaatnya ya terserah. Saya sekarang ya ingin berubah menjadi manusia yang ya tidak usah menjadi manusia yang ingin sesuatu, tidak, ya menjadi manusia yang sederhana, yang menjadi manusia yang bagaimana kita itu bisa hidup sederhana dengan kondisi dan keadaan yang sederhana. Karena kebahagiaan bisa kita dapatkan kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Dan jangan lupa bahwa boleh Anda bekerja, boleh Anda mencari nafkah dan lain sebagainya, asalkan Anda jangan sampai Anda itu melupakan akhirat. Karena saya pernah mengalaminya sendiri dan menjadi bahan introspeksi bagi kalian, bahwasanya kita hidup di dunia itu hanya sementara. Paling ya manusia itu tidak ada yang abadi, kita semua akan meninggal, kita semua akan mati. Jadi ingatlah akan kematian, karena kematian yang akan membuat kehidupan Anda lebih baik, yang akan terus mengingat Allah dimanapun Anda berada. Mungkin yang terakhir adalah jangan lupa berbagi kepada sesama, kepada anak yatim, kepada orang yang tidak mampu. Karena kita itu harus pandai bersyukur. Di atas langit masih ada langit. Kenapa kita harus melihat langit kalau di bawah kita masih ada banyak orang yang membutuhkan kita?
masih banyak orang yang berada di bawah kita. Jadi mungkin itu pesan saya, kalau ada manfaatnya bisa diambil, kalau enggak ya terserah Anda. Saya di sini hanya berbagi, tidak ingin menceramai atau ya, karena saya ini orang bodoh, orang yang paling bodoh, orang yang sederhana. Saya membuat video kali seperti ini juga ingin menceramai diri saya sendiri ya, menceramai diri saya sendiri sebagai pengingat dan sebagai pelajaran bagi kita semua sebagai manusia. Karena saya yakin video saya ini akan ditonton anak saya di tahun 2025, mungkin di tahun 2030, kita tidak tahu. Karena kita pasti mempunyai sebuah kenangan yang akan dilihat oleh banyak orang. Oke, kalau kalian suka jangan lupa like and subscribe channel ini. Semoga kalian bisa menjadi orang yang sukses. Saya doakan kalian menjadi orang yang bisa membagikan orang lain, keluarga kalian diberikan kesehatan, dan Anda termasuk menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang bertakwa, sehingga suatu saat nanti kita bisa kembali kepada Allah dan bisa bersama-sama hidup di surga nanti tentunya. Dan salam terakhir buat saya, tetap dimanapun Anda selalu ingat kepada Allah, karena kalau kita mengingat Allah, hidup kita akan semakin tenang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.